anak-anak kelas 4, apa kabarnya hari ini? Masih semangat kan dalam belajar? Tentunya masih ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak diharapkan untuk dapat berdoa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak jangan lupa mensyukuri keberadaan kalian pada hari ini. Kalian masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, masih diberikan rezeki, supaya dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, dan nantinya akan ada evaluasi. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, keragaman ekonomi. Lalu yang kedua, kostum dan gerakan tari kreasi daerah. Baik anak-anak, kompetensi dasar kita kali ini 3.3, memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Lalu 4.2, menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak nantinya mampu memahami dasar-dasar gerak tari daerah dan kostumnya. Lalu, yang 4.2, tujuan pembelajarannya kita akan belajar tentang keragaman ekonomi. Jadi nanti anak-anak mampu menyajikan hasil identifikasi keragaman ekonomi di tempat tinggal setempat anak-anak, yaitu Provinsi Bengkulu. Baik anak-anak, ayo kita membaca. Nah, anak-anak juga bisa lihat bacaan ini di e-book halaman 67 ya. Nah, Ibu akan baca, anak-anak juga sambil membaca ya. Hari Sabtu, Jojo dan Santi tidak ada kegiatan sekolah, maka mereka mengikuti orang tuanya pergi ke pasar tradisional. Mereka membeli beberapa bahan kebutuhan pokok rumah tangga untuk 1 minggu ke depan, seperti beras, telur, bumbu, daging ayam, buah-buahan, dan susu. Mereka tidak membeli sayur karena di pekarangan rumah sudah cukup banyak tersedia jenis-jenis sayuran hasil tanaman sendiri. Santi dan Jojo melihat berbagai pekerjaan dilakukan orang-orang di pasar untuk mencari nafkah. Ada yang berjualan, ada kurir, tukang potong ayam, petugas parkir, dan keamanan. Barang-barang yang dijual di pasar pun berasal dari petani, peternak, dan pengusaha rumahan. Ayah dan Bunda Jojo berkata sebagai guru. Ayah dan Bunda Jojo bekerja sebagai guru. Baik anak-anak, mungkin anak-anak bertanya ya, keragaman ekonomi itu apa ya? Nah, sebelum masuk ke pembahasan keragaman ekonomi, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian keragaman. Nah, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, tadi seperti yang sudah anak-anak dengar dan baca dari cerita teks Jojo dan Santi, ada berbagai banyak pekerjaan. Oke, kemudian ekonomi. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Nah, salah satu contohnya tadi seperti teks cerita Santi dan Jojo itu adalah pekerjaan menjual daging ayam, kemudian ada petugas parkir, dan keamanan. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk kerja di mana fungsinya mereka mencari nafkah. Baik, akan Ibu lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada pembahasan pengertian keragaman ekonomi. Nah, tadi anak-anak sudah
Ibu jelaskan tentang keragaman, pengertian keragaman, kemudian pengertian ekonomi. Nah, apa itu keragaman ekonomi? Nah, keberagaman atau keragaman ekonomi adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi dalam masyarakat beragam atau berbeda-beda. Kegiatan ekonomi tersebut dibagi ke dalam beberapa sektor seperti agraris, industri, jasa, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh pekerjaan, ada yang sebagai pelukis, ada yang mungkin sebagai guru, ada yang dokter, dan masih banyak yang lainnya ya. Baik, apa saja sih faktor penyebab keragaman ekonomi? Nah, faktor penyebab keragaman ekonomi itu ada 6. Yang pertama, sumber daya alam yang berbeda. Nah, contohnya sumber daya alam yang berbeda ini seperti mungkin ada yang di pegunungan itu mungkin lebih cocoknya untuk menanam. Nah, kemudian kalau mungkin yang di dekat pantai itu lebih cocoknya ke mengambil ikan atau sebagai nelayan. Contohnya seperti itu ya. Kemudian letak geografis ini ada kaitannya dengan sumber daya alam ya. Otomatis letak geografis ini sangat berpengaruh dengan keberagaman ekonomi. Contohnya tadi yang Ibu sebutkan, letak geografisnya mungkin dekat dengan pantai. Otomatis kegiatan masyarakat di dekat pantai itu lebih banyak menjadi seorang nelayan atau pencari ikan. Nah, yang ketiga, keterampilan penduduknya. Keterampilan ini banyak ragamnya ya, atau mungkin keterampilan menjahit, kemudian keterampilan untuk bercocok tanam. Nah, itu banyak keterampilan yang ada di Indonesia. Nanti anak-anak boleh cari tahu lebih lanjut ya. Yang keempat, kontak atau interaksi dengan kebudayaan atau bangsa lain ya. Nah, contoh salah satunya itu Kota Batam. Itu dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Jadi di Batam itu keberagaman ekonominya lebih banyak dikenal dengan kegiatan perdagangan. Nah, karena di Kota Batam itu dekat dengan Malaysia dan Singapura, jadi banyak barang-barang impor berasal dari Kota Batam. Nah, kemudian perkembangan sistem pendidikan dari sebuah masyarakat. Nah, kebanyakan kalau kita kerja ya di Indonesia ini dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki pendidikan diutamakan. Nah, kebanyakan contohnya di perusahaan ataupun di pekerjaan kantoran itu minimal harus tamat SMA. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian yang keenam, kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini kerap kaitannya dengan sistem pendidikan. Jadi semakin maju orang tersebut, maka semakin tinggi keragaman ekonominya ya. Nah, jadi ada 6 faktor penyebab terjadinya keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, anak-anak, keragaman ekonomi di Indonesia itu ada beberapa jenis kegiatan ekonominya, yaitu kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Contohnya mungkin menanam umbi-umbian, menanam padi, sayur-sayuran. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Nah, contohnya memelihara sapi, memelihara ayam, dan masih banyak jenis kegiatan peternakan lainnya ya. Kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Nah, bidang perindustrian ini adalah bidang produksi. Nah, contohnya mungkin memproduksi pakaian, memproduksi alat kerajinan rumah tangga, atau mungkin memproduksi bahan-bahan masakan atau peralatan dapur. Nah, contohnya seperti itu ya kegiatan produksinya ya. Kemudian kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Nah, setelah ada kegiatan perindustrian, maka ada kegiatan perdagangan. Nah, di kegiatan perdagangan ini adalah jual beli. Nah,
Ada yang menjual pakaian, mungkin ada yang menjual bahan-bahan makanan. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, jasa ini contohnya seperti ibu sekarang ini melayani di bidang jasa sebagai guru yang mengajar anak-anak. Nah, anak-anak, tugas anak-anak nantinya mencari tahu kegiatan ekonomi yang ada di tempat tinggal atau daerah anak-anak ya, yaitu di Kota Bengkulu. Nanti anak-anak setelah menyimak pembelajaran dari ibu kali ini, buka lagi e-booknya, bisa baca-baca, kemudian bisa kerjakan lembar kerja ya di classroom. Nah, keragaman di Indonesia itu bukan hanya ekonomi saja ya nak. Ada juga keragaman gerak tari daerah dan pakaian atau kostum tarian daerah. Nah, contohnya mungkin pembelajaran minggu lalu anak-anak sudah belajar mengenakan memperagakan ini. Tarian apa? Ada yang masih ingat? Iya, tarian burung merak. Nah, itu ada kostumnya, selendang seperti sayap burung merak ya. Ini ada lagi contohnya seperti ini. Masih ingat ini tari apa? Iya, tari topeng. Nah, ada kostum dan propertinya. Ini propertinya itu ada topeng. Baik, ibu akan memberikan beberapa contoh kostum tarian daerah. Yang pertama, ibu berikan contoh kostum tari tortor dari Sumatera Utara. Seperti halnya tarian adat pada umumnya, menggunakan busana khusus. Tak terkecuali penari tortor yang menggunakan ulos atau kain khas dari suku Batak ketika menari. Biasanya kain ulos ini digunakan untuk menari tortor, yaitu dominan dengan warna merah, hitam, dan putih. Nah, ini contohnya ya, ada merahnya, ada hitam-hitamnya, ada putih-putihnya juga. Nah, ini contohnya ada 4 orang yang sedang menari tortor, itu ada hitam-hitamnya ya di ulosnya ya. Nah, ini ada contoh juga ulos yang sedang dipakai anak kecil ini, ada warna merah dan merah tua. Nah, contohnya seperti ini ya, ulos itu ya. Nah, selanjutnya kostum dan tari Sajojo dari Papua. Busana dan aksesoris yang dikenakan penari Sajojo mirip dengan busana tarian Papua lainnya. Kostum dan properti tari Sajojo yaitu penutup kepala, kalung dan gelang, kemudian rok rumbai. Nah, rok rumbainya anak-anak bisa lihat ya, contohnya seperti ini. Kemudian untuk properti kalung dan gelangnya, anak-anak juga bisa lihat contoh gambar. Di gambar 1 itu ada gelang yang digunakan, kemudian ada properti lain juga. Nah, seperti pedang. Nah, itu propertinya ya, sebagai untuk properti pedang ini digunakan dalam tarian Sajojo. Kemudian kalungnya itu bisa dilihat seperti gambar yang baju merah ini, ada kalung yang digunakan. Nah, lalu yang contoh ketiga, kostum dan properti tari piring dari Padang. Padang ini daerah mana anak-anak? Ya, Sumatera Barat. Nah, itu propertinya ada maksud ibu, kostumnya itu baju kurung, merupakan busana atas dari bahan beludru dan satin. Nah, anak-anak bisa lihat biasanya bahan satin itu bahannya mengkilat ya, seperti gambar ini, baju warna kuning bahan satin. Kemudian ada selendangnya, biasanya ada selendangnya, yaitu bahan dari kain songket yang dibentangkan di tubuh bagian kiri penari. Nah, kemudian tikuluak tanduak balapak, yaitu penutup kepala dari songket yang dibentuk menyerupai tanduk kerbau. Nah, anak-anak bisa lihat itu seperti tanduk ya, ada seperti segitiga. Nah, lihat yang gambar kedua ini, ada seperti tanduknya ya. Itu bahannya dari songket. Kemudian ada kalung rumbai untuk propertinya, lihat
Itu ada kalung warna-warna emas itu ya. Nah, kemudian properti lainnya itu ada piring kecil. Nah, anak-anak bisa lihat itu yang dipegang piring kecil ya. Nah, ada yang bahannya dari keramik, mungkin ada yang mungkin bahannya dari tanah liat. Nah, itu ya propertinya ya untuk kostum dan properti tari piring dari Padang. Nah, anak-anak, setelah tadi Ibu berikan beberapa contoh tentang kostum dan properti tarian daerah, anak-anak sekarang tugasnya mencari tahu ya. Nah, nanti anak-anak bisa buka LKS, kemudian anak-anak cari tahu kostum dan properti tari kreasi daerah. Ini ada contohnya tari bondan, itu ada kostumnya kain wiron, jamak, kemban, sampur. Kemudian propertinya itu ada payung, boneka bayi, dan kendi. Nanti anak-anak mencari tahu ya kostum dari tari bidadari Teminang Anak dan propertinya tari kupu-kupu, tari burung merak, tari topeng. Oke anak-anak. Nah anak-anak, setelah nanti anak-anak mengerjakan tugas di lembar kerja, anak-anak juga mengisi evaluasi dan refleksi ya. Evaluasi ini dari pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 5 yang sudah anak-anak pelajari. Kemudian nanti refleksi anak-anak bisa centang saja. Di bagian lembar kerja sudah Ibu sediakan refleksinya. Nanti anak-anak boleh print atau mungkin boleh tulis tangan juga di buku tulisnya tentang tugas, evaluasi, dan refleksi hari ini ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dan penjelasan Ibu hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.